Diberhentikan dari tugas, dia ditugaskan ke divisi umum. Salah memahami Tuhan, membatasi diri, tenggelam dalam kegelapan. Dalam kesengsaraan dia berdoa dan mencari. Dia melihat upayanya untuk Tuhan adalah demi status. Memberi peringkat berbagai tugas adalah pandangan yang keliru. Memahami kehendak Tuhan, dia belajar cara tunduk. Bersumpah untuk melakukan tugas dengan baik. Setelah diberhentikan dari pekerjaan penyiraman, bagaimana caramu melewatinya? Iya, Aku sangat sedih setelah kejadian itu. Aku tak bisa menerimanya. Terlebih saat lihat banyak orang terima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dan sangat butuh penyiraman. Tugasku yang diganti membuatku penasaran. Apa aku telah disingkirkan? Kupikir saat menjadi penyiram, orang merasa aku punya sedikit kenyataan kebenaran. Jadi mereka pasti mengagumiku. Namun kini, aku diberhentikan karena kurang kualitas tak kerja nyata. Bagaimana pendapat orang lain tentangku saat mereka tahu bahwa aku tak punya kualitas, hanya bisa lakukan pekerjaan kasar dan pekerjaan sambilan. Awalnya, aku menyirami orang percaya baru bersama yang lain. Tapi kini, aku mengurus divisi umum hanya pekerjaan remeh. Apa gunanya tugas semacam itu? Sebaik apapun hasilnya, aku hanya pelaku pelayanan dan akhirnya disingkirkan. Itu bukan perspektif yang benar. Tuhan tak pernah berfirman yang mengurus divisi umum hanya pelaku pelayanan. benar. Aku tahu. Namun saat itu aku tak mencari kehendak Tuhan dan merasa kecewa. Aku tak menyelesaikan tugas dengan baik. Justru puas hanya bekerja sekenanya tanpa mencurahkan hati. Kadang ada banyak yang harus dilakukan di malam hari. Tapi aku kemudian tidur sangat awal. Lalu saudari yang bertugas menyirami mengirimiku pesan. Memintaku membantu mengumpulkan dokumen kerja yang lama. Kurasa sangat menentang saat membacanya. Aku tak menyiram petobat baru lagi. Jadi itu bukan tanggung jawabku. Kenapa dia memintaku melakukan itu? Aku tak bisa menolak. Jadi dengan terpaksa melakukannya. Namun esok harinya, saudari penyiram lain meminta bantuanku. Kupikir, divisi umum sungguh hanya serabutan dan siapapun bisa memerintahku. Itu bukan bidangku. Kenapa dia memintaku membantu? Aku tak ingin setuju, tapi jika tak setuju, takutnya dikira aku tak mendukung pekerjaan gereja. Terpaksa aku bilang setuju. Beberapa hari, aku tak pahami diriku sendiri. Tak bisa kuterima perubahan tugas dari Tuhan dan menentang pemimpin, merasa dia mempersulitku. Aku sengaja bilang pada mantan rekan kerjaku, tak pernah ada waktu kosong saat aku menyiram, dan aku melakukan semua tugasku. Pemimpin tak pernah membantuku. Saat masalah muncul, dia langsung memberhentikanku. Tak apa, karena aku diberhentikan, pasti ada pelajaran yang bisa kupetik. Itu bisa membuat dia merasakan penentangan kepada pemimpin. Benar. Ada prinsip untuk memberhentikan. Bukan berdasarkan sesibuk apa orang bekerja, tapi apa mereka bekerja nyata dan berprestasi dalam tugas. Benar. Kau benar. Jika tak mencapai apapun, mempertahankannya akan menghambat pekerjaan. Benar. Ya. Pemimpin sudah sering bersekutu denganku. Tapi aku tak berkualitas dan tak mencari kebenaran. Aku tak pernah memahami prinsip. Jadi aku diberhentikan karena tak pernah capai apapun. Saat itu, aku tak bisa terima kenyataan itu. Aku punya tuntutan tak masuk akal. Apa saudari itu terpengaruh? Iya. Setelah tahu itu, dia juga merasa pemimpin tak adil padaku. Jika saat itu kau bisa tenangkan hati, berdoa kepada Tuhan, kau tak akan lakukan hal tak masuk akal. Benar. Iya. Namun saat itu, memikirkan urusan divisi umum dan kehilangan rasa hormat membuatku merasa dirugikan.
Kenapa aku ditugaskan di divisi umum? Apa kemampuanku hanya di kerja serabutan? Apa aku tak layak dibina? Aku merasa tak berguna sejak saat itu. Dan meski tak melepas iman, aku akan disingkirkan. Pemikiran ini membuatku makin menderita. Aku sadar keadaanku tak benar. Jadi aku berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ada apa denganku? Ini juga tugas. Jadi kenapa aku tak puas menangani divisi umum? Tuhan, tolong cerahkanlah aku untuk memahami diri dan berhenti hidup dalam kerusakan. Amin. Setelah berdoa, aku teringat firman Tuhan tentang sikap antikristus pada perubahan tugas. Mari tonton videonya. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, tugas apa yang sesuai untukmu harus didasarkan pada kelebihanmu sendiri. Jika terkadang tugas yang diatur untukmu oleh gereja bukanlah sesuatu yang kau kuasai, atau bukan sesuatu yang ingin kau lakukan, engkau dapat mengangkat masalah tersebut dan menyelesaikannya melalui komunikasi. Namun, jika engkau dapat melaksanakan tugas itu, dan itu adalah tugas yang harus kau laksanakan, dan engkau tidak ingin melakukannya hanya karena engkau takut menderita, berarti ada masalah denganmu sebagai manusia. Jika engkau bersedia untuk taat dan mampu meninggalkan dagingmu, barulah engkau dapat dikatakan masuk akal. Namun, jika engkau selalu berusaha mempertimbangkan tugas mana yang lebih bergengsi, dan engkau menganggap tugas tertentu akan membuat orang lain memandang rendah dirimu, ini membuktikan bahwa engkau memiliki watak yang rusak. Mengapa engkau begitu berprasangka dalam memahami tugasmu? Mungkinkah engkau mampu melaksanakan tugas dengan baik jika itu adalah tugas yang kau pilih berdasarkan gagasanmu sendiri? Belum tentu. Yang terpenting di sini adalah menyelesaikan watak rusakmu, dan jika engkau tidak menyelesaikan watak rusakmu, engkau tidak akan mampu melaksanakan tugasmu dengan baik, meskipun itu adalah tugas yang kau nikmati. Ada orang-orang yang melaksanakan tugasnya tanpa prinsip, dan pelaksanaan tugas mereka selalu didasarkan pada pilihan mereka sendiri, sehingga mereka tidak pernah mampu menyelesaikan kesulitan. Mereka selalu asal-asalan dalam melaksanakan setiap tugas, dan akhirnya mereka disingkirkan. Dapatkah orang semacam ini diselamatkan? Pelaku kejahatan dan antikristus tidak pernah memiliki sikap yang benar terhadap tugas mereka. Apa yang mereka pikirkan ketika mereka dipindahkan? Apakah menurutmu aku hanya pelaku pelayanan, orang yang melayani atas perintahmu, yang dapat kau singkirkan begitu saja setelah engkau tidak lagi membutuhkanku? Yah, aku tak akan membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Aku ingin menjadi pemimpin atau pekerja, karena itulah satu-satunya pekerjaan terhormat di sini. Jika engkau tak mau mengizinkanku menjadi pemimpin atau pekerja, dan engkau tetap ingin aku memberikan kontribusi, lupakan saja. Sikap macam apa ini? Apakah ini sikap ketaatan? Apa yang mendorong mereka memiliki sikap seperti ini ketika mereka dipindahkan? Yang mendorong adalah ketidaksabaran, gagasan mereka sendiri, dan watak mereka yang rusak, bukan? Dan apa konsekuensi memperlakukan hal ini seperti ini? Pertama-tama, akankah mereka mampu setia dan tulus dalam tugas mereka yang selanjutnya? Tidak, mereka tidak akan mampu. Akankah mereka memiliki sikap yang positif?
Keadaan seperti apa yang akan mereka alami? Keadaan sedih. Apa esensi dari kesedihan? Esensinya adalah penentangan. Dan apa hasil akhir dari suasana hati yang menentang dan sedih? Dapatkah orang yang menentang dan merasa sedih melaksanakan tugas mereka dengan baik? Tidak. Jika orang selalu negatif dan menentang, layakkah mereka melaksanakan suatu tugas? Apapun tugas yang mereka laksanakan, mereka tidak mampu melaksanakannya dengan baik. Ini adalah lingkaran setan dan tidak akan berakhir dengan baik. Mengapa demikian? Karena orang semacam itu tidak berada di jalan yang baik. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka tidak taat, dan mereka tidak mampu memahami dengan baik sikap dan pendekatan keluarga Tuhan terhadap mereka. Bukankah ini masalah? Perubahan dalam tugas sangat tepat untuk dilakukan, tetapi Antikristus mengatakan bahwa itu dilakukan untuk menyiksa mereka, bahwa mereka tidak diperlakukan seperti manusia, bahwa keluarga Tuhan tidak memiliki kasih, bahwa mereka diperlakukan seperti mesin, dipanggil saat dibutuhkan, lalu disingkirkan saat tidak dibutuhkan. Bukankah itu cara berpikir yang keliru? Apakah orang yang mengatakan hal semacam itu memiliki hati nurani atau nalar? Mereka tidak memiliki kemanusiaan. Mereka memutarbalikkan hal yang sangat masuk akal. Mereka memutarbalikkan tindakan yang sepenuhnya tepat menjadi sesuatu yang negatif. Bukankah inilah kejahatan Antikristus itu? Dapatkah orang yang sejahat ini memahami kebenaran? Sama sekali tidak. Inilah masalah Antikristus. Mereka akan berpikir dengan cara memutarbalikkan apapun yang terjadi pada diri mereka. Mengapa mereka berpikir dengan cara memutarbalikkan? Karena natur mereka sangat jahat, esensi mereka jahat. Natur dan esensi Antikristus pada dasarnya jahat, diikuti dengan kekejaman mereka, dan semua ini adalah karakteristik utama mereka. Natur jahat Antikristus menghalangi mereka untuk memahami apapun dengan benar, dan sebaliknya, mereka memutarbalikkan dan salah menafsirkan semuanya, bertindak berlebih-lebihan, mereka berdebat dan tak mampu menangani segala sesuatu dengan benar ataupun mencari kebenaran. Selanjutnya, mereka secara aktif menentang segala sesuatu dan ingin membalas dendam, atau bahkan menyebarkan gagasan dan kenegatifan mereka sendiri, menghasut dan mengajak orang lain untuk mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Mereka secara diam-diam menyebarkan beberapa keluhan, mengkritik bagaimana orang diperlakukan di rumah Tuhan, aturan administrasinya, bagaimana pemimpin tertentu melakukan segala sesuatu, dan mengutuk para pemimpin ini. Watak macam apa ini? Ini adalah watak yang kejam. Amin. Amin. Kulihat dari firman Tuhan, dalam menghadapi apapun, Antikristus tak bisa paham kehendak Tuhan, selalu salah paham. Tentu Iya. saja. Perubahan tugas sederhana, dilihat dengan perspektif jahat, berpikir mereka diturunkan, keadaan mereka dipersulit. Mereka begitu negatif, bisa meninggalkan tugas kapan saja, mengabaikan pekerjaan gereja. Antikristus punya natur yang jahat dan kejam. Benar. Namun, kulihat tindak tandukku sama persis. Aku harusnya merenungkan kegagalanku setelah diberhentikan, menghargai kesempatan tangani tugas baru. Namun, aku bahkan tak merenung. Aku merasa pemimpin bersikap keras kepadaku, bahwa tugas di divisi umum berstatus lebih rendah. Aku bekerja serabutan, tidak layak dibina. Aku sungguh tak bisa tunduk.
bahkan merasa sangat dirugikan dan sangat menentang tugas ini. Aku selalu malas-malasan bekerja sekenanya. Aku mengadu diriku dengan Tuhan, menggunakan kenegatifan semacam ini untuk melawan Tuhan. Benar. Tak ingin bekerja sama saat penyiram minta bantuanku, justru penuh dengan keluhan. Kupikir mereka main perintah, membuatku lakukan kerja serabutan. Aku sangat tak masuk akal dan jahat. Aku ingin lampiaskan perasaan dirugikan, jadi kuceritakan keluh kesahku pada mantan rekanku mengeluhkan pemimpin. Itu memengaruhi dia dan dia akhirnya merasa bias pada pemimpin. Perubahan tugas itu sungguh menyingkapku. Bekerja dengan preferensi pribadi, hanya mau tugas yang membuatku terlihat baik. Dengan status lebih rendah, kupikir orang takkan menghormatiku dan takkan dapat berkat, jadi sikapku negatif dan bekerja sekenanya. Bahkan lampiaskan kemarahan pada tugas. Aku menyebarkan bias, dan ideku sendiri membuat orang lain berpihak membelaku. Apa bedanya itu dengan antikristus? Iya, Dalam renunganku, kulihat aku tak punya daya nalar, aku punya natur yang sangat kejam. Lalu aku membaca firman Tuhan, aku akan membacakannya. Bagus. bagus. Ada orang yang tak lakukan tugas dengan baik dan asal-asalan menyebabkan gangguan, dan akhirnya mereka diganti tapi tak dikeluarkan dari gereja dan diberi kesempatan untuk bertobat. Semua orang memiliki kerusakan dan mengalami saat ketika mereka bingung, ketika tingkat pertumbuhan mereka rendah. Kau diberi kesempatan agar kau dapat membalikan semua ini. Dan bagaimanakah caranya? Kau harus renungkan dan pahami kesalahanmu di masa lalu. Jangan berdalih dan jangan mulai menyebarkan gagasan. Jika kau salah paham akan Tuhan dan teruskan kesalahpahaman itu sehingga orang melakukan hal yang sama, dan jika engkau punya gagasan dan mulai menyebarkannya hingga semua orang bergagasan sepertimu dan bernalar dengan Tuhan bersamamu, bukankah ini menghasut? Bukankah ini menentang Tuhan? Bermanfaatkah menentang Tuhan? Apakah engkau masih dapat diselamatkan? Kau berharap Tuhan menyelamatkanmu, tapi kau menentangnya. Masih dapatkah Tuhan menyelamatkanmu? Lupakan saja harapan itu. Saat kau berbuat salah, Tuhan tak minta kau bertanggung jawab. Dia juga tak menyingkirkanmu karena satu kesalahan ini. Gereja memberimu kesempatan dan mengizinkanmu melakukan tugas dan bertobat. Ini kesempatan yang diberikan kepadamu. Jika kau punya nurani dan akal, kau seharusnya menghargai ini. Ada orang yang selalu ceroboh dalam bertugas, dan mereka diganti, beberapa orang dipindahkan. Apakah ini berarti mereka telah disingkirkan? Jika Tuhan belum mengatakannya, kau masih punya kesempatan. Jadi apa yang harus kau lakukan? Kau harus merenung dan kenali dirimu, capailah pertobatan sejati. Inilah jalannya. Namun bukan itu yang dilakukan sebagian orang. Mereka melawan dan mulai berkata, "Aku tak boleh lakukan tugas ini karena aku mengatakan hal salah dan menyinggung seseorang." Mereka tak merenungkan masalah dalam diri mereka, tidak merenungkannya, tidak mencari kebenaran, atau menaati pengaturan Tuhan. Dan mereka menentang Tuhan dengan menyebarkan gagasan. Bukankah mereka menjadi iblis? Ketika kau berbuat seperti iblis, kau bukan lagi pengikut Tuhan. Kau telah jadi musuh Tuhan. Dapatkah Tuhan menyelamatkan musuhnya? Tidak mungkin. Tuhan menyelamatkan orang berwatak rusak, manusia sejati, bukan setan, bukan musuhnya. Ketika kau menentang Tuhan, mengeluh, salah memahami, menghakiminya, dan menyebarkan gagasan tentangnya, artinya engkau menentang Tuhan sepenuhnya. Engkau berteriak-teriak melawan Tuhan. Amin. Membaca firman Tuhan begitu menyentuhku. Aku telah kehilangan tugas itu, tapi Tuhan masih memberiku kesempatan melakukan tugas. Dia tak bilang aku tak bisa mengejar kebenaran dan akan disingkirkan. Aku diatur untuk mengambil tugas lain, memberiku kesempatan merenung dan memahami diriku.
Namun, karena tak memahami kehendak Tuhan, kupikir perubahan ini berarti kehilangan status dan gengsi. Aku negatif dan menentang. Aku sangat memberontak dan tak masuk akal. Saat menyiram orang percaya baru, karena tak berkualitas baik, aku tak bisa bersekutu tentang berbagai kebenaran visi. Dan pertanyaan mereka tak terjawab. Namun, takut orang akan memandang rendah, aku berpura-pura, tak terbuka, dan mencari bantuan. Pemimpin bersekutu denganku tentang prinsip untuk tugas itu, tapi aku puas hanya tahu tentang itu. Setelahnya, tak memikirkan cara untuk menerapkannya. Setelah banyak persekutuan, aku tak paham banyak prinsip. Dan pekerjaan penyiramanku tak pernah berhasil baik. Aku tidak hanya berkualitas buruk, tapi juga congkak dan tak punya keinginan cari kebenaran. Aku tak meningkatkan keterampilan dan tak ada kemajuan dalam pekerjaanku. Jadi aku harus diberhentikan dari tugasku. Namun, aku tak mau mengakui kesalahanku. Aku marah diberhentikan dan menolak menerimanya. Bahkan salah paham bahwa Tuhan sedang menyingkapku, membuatku terlihat buruk, menyingkirkanku. Aku tak masuk akal dan keterlaluan. Dengan kualitas burukku dan kurangnya pencapaian, saat menyiram petobat baru, aku selalu merasa terkekang, juga sangat tertekan. Jika terus melakukan tugas itu, tidak hanya akan menyakiti hidupku, tapi juga menghambat pekerjaan gereja. Berdasarkan kualitas dan kekuatanku, pemimpin memberiku tugas yang bisa kulakukan dan selesaikan. Itu mengikuti prinsip dan bertanggung jawab terhadap hidupku. Namun aku tak tahu yang baik untukku. Aku tak merenungkan diri, justru menyerang balik, menghakimi pemimpin di belakangnya, menyebarkan kenegatifan. Aku terlihat seperti mencari kesalahan dia. Tapi sebenarnya aku menentang Tuhan, melawan dia. Benar. Disingkap dengan cara ini, kulihat aku tidak hanya tak berkualitas, tapi juga punya watak yang rusak. Jika tak tunduk seperti yang seharusnya dan serius melakukan tugas, aku akan disingkap dan disingkirkan. Iya. Dalam renunganku, aku juga temukan pandanganku yang keliru. Kupikir tugas punya tingkatan rendah dan tinggi, serta hanya tugas pemimpin atau penyiram yang sungguhan, sementara tugas kasar dan divisi umum tak masuk hitungan. Kupikir itu pekerjaan rendahan dan hanya melakukan pelayanan, lalu aku akhirnya akan disingkirkan. Jadi tahu aku ditugaskan ke divisi umum, membuatku merasa rendah, diperlakukan seperti mesin. Aku sangat menentangnya, bahkan tak bermotivasi lakukan tugasku. Namun di rumah Tuhan, semua tugas adalah rencana pengelolaan Tuhan menyelamatkan umat manusia. Entah itu jadi pemimpin, penyiram, atau mengurus divisi umum, semuanya amanat Tuhan, kita perlu melakukannya. Seperti kerja mesin, setiap bagian punya tujuannya. Jadi, tak ada tugas besar atau kecil, hanya fungsi yang berbeda. Iya. Apapun tugas yang dilakukan, semuanya bermakna kebenaran yang harus mereka masuki. Amin. Selama kita mengejar kebenaran, kita bisa diselamatkan Tuhan. Benar. Benar. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu mengingatkanku pada firman Tuhan. Fungsinya tidak sama. Ada satu tubuh. Masing-masing lakukan tugasnya. Masing-masing berada di tempatnya dan melakukan yang terbaik. Untuk setiap percikan api, ada satu kilatan cahaya dan mencari kedewasaan dalam hidup. Dengan demikian aku akan puas. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Tuhan berharap kita mampu menaati pengaturannya, melakukan peran kita dalam tugas berbeda, alami pekerjaan Tuhan, dan kejar perubahan watak. Inilah kehendak Tuhan. Benar. Namun, sudut pandangku selalu keliru. Aku merasa menangani divisi umum hanya bekerja kasar dan serabutan. Aku menerapkan perspektif jahat itu pada perubahan tugasku dan salah memahami kehendak Tuhan. Itu membuat jijik dan dibenci Tuhan. Benar. Iya.
Itu mengingatkanku kepada firman Tuhan. Bolehkah aku baca? Tentu. Ini. Baiklah. Keinginan Tuhan adalah agar setiap orang disempurnakan, agar akhirnya didapatkan olehnya, untuk ditahirkan olehnya, dan untuk jadi orang yang Dia kasihi. Tidak penting apakah aku katakan kalian terbelakang atau kualitasmu rendah, ini semua fakta. Perkataanku tentang hal ini tak membuktikan aku bermaksud meninggalkanmu, bahwa aku kehilangan harapan atas dirimu, apalagi bahwa aku tak mau menyelamatkanmu. Pada saat ini, aku datang untuk lakukan pekerjaan keselamatanmu yang merupakan kelanjutan dari karya keselamatan. Setiap orang punya kesempatan untuk disempurnakan. Asalkan engkau mau, asalkan engkau mengejar, pada akhirnya engkau akan mampu sukses dan tak ada satupun yang ditelantarkan. Amin. Jika kualitasmu rendah, tuntutanku akan sesuai kualitasmu. Jika kualitasmu tinggi, tuntutanku akan sesuai kualitasmu itu. Jika kau bodoh, buta huruf, tuntutanku akan sesuai dengan kondisimu. Jika kau terpelajar, tuntutanku akan sesuai dengan kondisimu itu. Jika kau sudah tua, tuntutanku akan sesuai dengan usiamu. Jika mampu beri tumpangan, tuntutanku akan sesuai dengan kemampuanmu itu. Jika bilang tak mampu, dan hanya mampu lakukan tugas tertentu, apakah itu mengabarkan Injil, atau mengurus gereja, atau menangani urusan umum lainnya, penyempurnaanmu olehku akan berdasarkan pada peranmu. Amin. Amin. Kutipan yang sangat bagus. Aku sudah membacanya, tapi tak punya kesan mendalam. Hari ini, itu sungguh menggugahku. Dan aku lebih memahami kehendak Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Iya, Tuhan adil kepada semua orang. Dia memberi kita kesempatan untuk mengejar kebenaran. Memberi tugas berbeda sesuai kualitas dan tingkat pertumbuhan kita, agar kita bisa menerapkan dan punya kesempatan diselamatkan. Benar. Aku sangat tersentuh. Tapi juga malu. Aku salah paham dan tidak memahami kehendaknya. Tuhan tak pernah bilang tak akan menyelamatkan orang berkualitas buruk. Lalu kualitas atau tugas mereka tak menentukan cara Dia memperlakukan mereka. Benar. Dia melihat apakah mereka mengasihi dan mengejar kebenaran. Itulah kuncinya apakah mereka bisa diselamatkan. Benar. Amin. Aku teringat pelaku kejahatan yang diusir oleh gereja. Dia tampak punya kualitas dan tugasnya membuat kagum, tapi dia selalu mengejar status, menindas, dan mengucilkan orang. Dia ditangani berulang kali, tapi tak bertobat. Dia akhirnya dikeluarkan. Lalu, pemimpin palsu dan antikristus yang dipecat beberapa tahun terakhir, kebanyakan tampak berkualitas dan berbakat, tapi mereka tak mengejar kebenaran. Mereka selalu mengejar nama dan status, menempuh jalan melawan Tuhan. Benar. Sehebat apapun kualitas orang dan statusnya, jika tidak mengejar kebenaran, pasti akan disingkirkan Tuhan. Iya. Sudah pasti. Aku juga memikirkan saudara-saudari dengan kualitas rata-rata yang tugasnya tak luar biasa, tapi mereka mencurahkan hati mengambil posisi makhluk ciptaan. Saat menunjukkan kerusakan, mereka berdoa dan mencari, merenungkan diri melalui firman Tuhan. Watak rusak mereka bisa berubah seiring waktu. Iya. Aku bisa merasakan betapa benarnya watak Tuhan saat itu. Amin. Amin. Tuhan memperlakukan orang dengan adil. Terlepas dari kualitas kita, apapun tugas kita, Tuhan memelihara dan menyirami orang dengan adil, serta mengatur situasi agar kita mengalami firman Tuhan dan masuk ke realitas kebenaran. pekerjaan Tuhan untuk selamatkan manusia sangat nyata. Benar. Amin. Setelah pahami kehendak Tuhan, penentanganku pada tugas ini berkurang. Aku justru ingin tunduk dan melakukannya. Amin. Lalu, aku membaca firman Tuhan. Aku akan membacakannya. Baiklah. Saat ini, ketika kau melakukan tugas di gereja, entah tugas besar atau kecil, melibatkan pekerjaan jasmani atau pekerjaan mental, entah tugas itu dilakukan di luar atau di dalam gereja, tugas yang kau lakukan bukanlah kebetulan. Apakah ini pilihanmu? Ini diatur oleh Tuhan. Hanya karena amanat Tuhanlah kau tergerak,
dan memiliki rasa akan misi dan tanggung jawab ini, serta mampu melakukan tugas ini. Di antara orang-orang tak percaya, ada banyak yang menarik, cerdas, dan cakap. Namun apa Tuhan berkenan pada mereka? Tidak. Tuhan tak memilih mereka. Dia hanya berkenan kepada kalian. Dia membuatmu melakukan segala macam peran, melaksanakan segala macam tugas, memikul segala macam tanggung jawab dalam pengelolaannya. Dan ketika rencana pengelolaan Tuhan usai, semuanya sudah digenapi, sungguh ini akan menjadi kemuliaan dan hormat. Amin. Jadi, saat orang menderita dalam tugas mereka saat ini, saat mereka lepaskan segalanya dan korbankan diri, ketika mereka kehilangan status di dunia, ketika mereka tak lagi memiliki hal itu, tampaknya seolah Tuhan merenggut semua itu. Tetapi mereka telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dan bernilai. Apa yang telah mereka dapatkan dari Tuhan? Dengan melaksanakan tugaslah orang memperoleh kebenaran. Hanya setelah kau lakukan tugasmu dengan baik, melaksanakan amanat Tuhan bagimu, ketika kau jalani seluruh hidupmu bagi misi dan amanat yang Tuhan berikan padamu, ketika engkau memiliki kesaksian yang indah dan menjalani kehidupan yang berharga, baru pada saat itulah engkau menjadi manusia yang sesungguhnya. Mengapa kukatakan kaulah manusia yang sesungguhnya? Karena Tuhan telah memilihmu, Dia telah mengizinkanmu lakukan tugas manusia dalam pengelolaannya, dan tak mungkin ada nilai yang lebih besar lagi bagi hidupmu. Amin. Tuhan tak melihat apa yang kau katakan atau janjikan ketika di hadapan Tuhan. Tuhan melihat apa yang kau lakukan, tapi Tuhan tak peduli seberapa tinggi atau misterius tindakanmu. Meskipun kau melakukan hal sepele, jika Tuhan melihat ketulusan dalam tindakanmu, Tuhan akan berkata, orang ini sungguh mempercayaiku. Mereka tak pernah melebih-lebihkan, tapi berperilaku sesuai posisi. Meski mereka mungkin belum berkontribusi untuk gereja dan berkualitas buruk, mereka teguh dalam semua yang mereka lakukan. Mereka punya ketulusan. Apa yang tercakup dalam ketulusan ini? Ini mencakup rasa takut dan ketaatan, serta iman dan kasih sejati. Itu mencakup semua yang mau Tuhan lihat. Bagi orang lain, orang semacam itu mungkin biasa saja. Ini bisa saja orang yang memasak makanan atau tukang bersih-bersih. Seseorang yang melakukan tugas biasa. Mereka itu biasa-biasa saja, belum mencapai hal hebat. Mereka tak punya hal yang patut dihargai, dikagumi, atau dicemburui. Mereka hanya orang biasa. Namun, semua yang Tuhan inginkan ada dalam mereka dan hidup dalam diri mereka. Menurut kalian, apalagi yang Tuhan inginkan? Tuhan sudah puas. Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkan kepadaku, apapun tugas yang kudapatkan, asalnya dari pengaturan Tuhan. Aku harus tunduk dan mendekatinya dengan hati. Apapun kualitasku atau seberapapun kemampuanku, aku harus mengerahkan semua tenagaku. Itulah kehendak Tuhan, dan itulah tugasku yang sebenarnya. Benar. Syukur kepada Tuhan. Itulah sikap yang harus kita miliki terhadap tugas. Benar. Benar. Setelah cukup lama di divisi umum, kulihat itu bukan pekerjaan yang menjemukan seperti yang ada dalam pikiranku. Banyak prinsip yang harus dipahami dan dimasuki dalam tugas itu, serta butuh hati tulus, pencari kebenaran dalam menjalankannya. Benar. Aku dapat banyak hal dari mengurus divisi umum setelah mendapat pelatihan. Aku belajar keterampilan dan mulai paham prinsip, juga mengalami betapa nyatanya penyelamatan Tuhan bagi kita. Syukur Amin. kepada Tuhan. Perubahan tugas ini mengubah perspektif keliruku terhadap tugas. Aku pun mau tunduk kepada pengaturan Tuhan dan berusaha yang terbaik dalam tugasku. Syukur kepada Tuhan. Tuhan.